Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sebelumnya yang saya hormati kepada Bapak Rifai selaku dosen pengampu mata kuliah retorika dakwah, serta teman-temanku dimanapun Anda berada yang insya Allah selalu mendapatkan rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya teman-teman, di sini izinkan saya memperkenalkan diri karena ada pepatah bilang tak kenal maka ta'aruf. Jalan-jalan ke Jawa Tengah, pulangnya mampir ke Cibubur. Perkenalkan, saya Umi Nur Hanifah, asli dari kota Jombang, Jawa Timur. Hadirin rahimakumullah, dalam perjalanan dakwah Islam di Nusantara dari Aceh hingga Papua, perlu kita pahami bersama bahwasannya harmonisasi bukan hanya sekedar sejarah, melainkan simfoni kekayaan nilai-nilai yang membentuk persatuan. Agama Islam yang diturunkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan sebagai akar konflik perpecahan, tetapi sebagai bentuk keharmonisan dan keindahan dakwah yang senada dan berkesinambungan. Oleh karena itu, para hadirin, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Indahnya Melodi Keberagaman dalam Dakwah Islam di Nusantara. Agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang memberikan rahmat dan manfaat untuk umat manusia tanpa memandang harta maupun tahta. Alasan yang mendasari berkembang pesatnya Islam di Indonesia bukan karena jumlah penduduknya yang lebih dari 250 juta jiwa, tetapi Islam mampu eksis di negeri ini karena disebar dan diajarkan tanpa kekerasan, tanpa peperangan, tanpa berdarah-darah, namun dengan pendekatan budaya dan akhlakul karimah. Di sini menunjukkan bahwasannya Islam ini beradab, bermartabat, disiplin, serta rahmatan lil alamin. Betul? Betul pastinya. Hadirin rahimakumullah, namun seiring dengan berputarnya roda kehidupan, keberagaman di Indonesia mulai dari suku, ras, budaya maupun agama yang seharusnya menjadi bentuk keindahan persatuan malah dijadikan akar dari berbagai masalah dalam setiap lini kehidupan. Kearifan Islam yang sudah puluhan tahun, ratusan tahun kita jaga, kini mulai dirongrong dan dirancaukan. Ditandai dengan bertumbuhnya firqah ataupun aliran yang dimana di sini melenceng dari ajaran, belum lagi ada lagi kelompok yang membid'ahkan, mengkafirkan, aksi teror yang meresahkan dengan dalih jihad fi sabilillah, serta di sini berusaha untuk mendirikan sistem khilafah yang menjadikan negara Indonesia menjadi negara Islam yang kafah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Padahal hadirin, secara tegas Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siraj pernah mengatakan bahwasannya Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Islam yang ramah, Islam yang toleran terhadap keberagaman, serta menghargai tradisi juga budaya lokal. Agama dibangun di atas infrastruktur budaya dan budaya menjadi pondasi agama. Maka keduanya saling menguatkan, menghargai satu sama yang lainnya, yang menandakan sikap toleransi sangatlah penting dalam penyebaran agama. Itulah mengapa para hadirin, para wali songo, para wali-wali Allah ketika dulu menyebarkan Islam di Indonesia bukan dengan paksaan, tetapi dengan mengedepankan nilai-nilai kelembutan dan mengubah kebudayaan menjadi sumber tonggak utama dalam menjadikan Islam yang berkemajuan. Kita ambil contoh misalnya Sunan Kalijogo dengan wayangnya mampu menghipnotis masyarakat Jawa pada waktu itu.
Beliau memasukkan kalimat-kalimat syahadat dalam pewayangannya. Misalnya lagi, Sunan Bonang dengan gamelannya bisa membuat orang-orang di sekitarnya memeluk agama Islam dengan cara yang sederhana, dan lain sebagainya. Hal ini tentu selaras dan senada dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 256. Apa kata Allah di situ? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Jelas tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, karena sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Al-ayah, sadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah, maka dengan adanya melodi keberagaman dalam dakwah Islam di Nusantara, di sini harus dimulai dengan bagaimana cara kita mengedepankan nilai-nilai toleransi di dalamnya. Islam tidak hanya mengajak secara membentak, tetapi Islam mengajarkan bagaimana mengajak dengan merangkul, bukan memukul. Mengajak dengan penuh kasih sayang, bukan mengajak dengan saling serang. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda, generasi yang diberikan ruang lingkup dalam mencari ilmu pengetahuan, baik ilmu umum maupun ilmu agama secara luas, harus bisa menyebarkan nilai-nilai Islam dengan penuh cinta dan kasih sayang. Sekian dan demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Hinggaplah merpati di tepi dahan, terbanglah tinggi di atas awan. Jangan rindu karena ceramahnya udahan. Insya Allah nanti bertemu saya lagi di lain kesempatan. Ila liqa ma'assalamah wal afa minkum tsumma assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.